Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusan. Pada kesempatan kali ini, saya Taufik Amrullah akan menyampaikan mengenai proses legitimasi kebijakan. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai proses legitimasi kebijakan, ada baiknya kita mengetahui mengenai pengertian legitimasi terlebih dahulu. Legitimasi terdiri dari berasal dari kata legitimasi, yaitu pemberian kewenangan untuk memberikan usulan, dan legitimation yaitu kewenangan melaksanakan program yang diusulkan. Legitimasi juga dapat diartikan mengenai seberapa jauh masyarakat itu mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang telah ditentukan. Lalu pada pelaksanaannya sudah terlebih dahulu melewati proses perumusan yang telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat sebelum dilegitimasikan. Hal ini dilakukan karena akan membawa pengaruh terhadap masyarakat yang luas. Adapun tipe-tipe legitimasi yang pertama yaitu legitimasi oleh lembaga legislatif sebagai perwujudan dari rakyat sebagai pemegang legitimasi tertinggi dalam kehidupan bernegara. Yang kedua yaitu peraturan dan prosedur administrasi dengan memberlakukan peraturan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu lembaga peradilan dengan maksud untuk melindungi warga negara yang berupa ketetapan hukum. Dan yang keempat yaitu legitimasi oleh masyarakat dengan melalui proses secara langsung. Masuk kepada proses legitimasi kebijakan. Ada tiga cara mendapatkan dan mempertahankan legitimasi. Yang pertama yaitu simbolis. Dengan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan berkepribadian baik serta menjunjung tinggi nilai tradisi dan budaya. Salah satu contohnya berupa pementasan wayang, upacara kenegaraan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu prosedural, yaitu dengan menjanjikan kesejahteraan berupa material kepada masyarakat. Salah satu contohnya yaitu dengan memberikan fasilitas pendidikan serta kesehatan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu material. Dengan mengadakan pemilihan umum wakil rakyat, presiden, dan lain sebagainya, anggota lembaga tinggi negara atau referendum untuk mengesahkan suatu kebijakan umum. Adapun legitimasi yang berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah, yang pertama legitimasi tradisional. Masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut merupakan keturunan pemimpin berdarah biru yang dipercaya harus memimpin masyarakat. Yang kedua yaitu legitimasi ideologi. Masyarakat memberikan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideologi. Ideologi yang dimaksud tidak hanya yang doktrin seperti komunisme, tetapi juga yang pragmatis seperti liberalisme dan ideologi Pancasila. Yang ketiga yaitu legitimasi kualitas pribadi. Masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut memiliki kualitas pribadi berupa karismatik maupun penampilan pribadi dan prestasi cemerlang dalam bidang tertentu.
Masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut mendapatkan kewenangan menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya yaitu legitimasi instrumental. Itu masyarakat yang memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut menjanjikan atau menjamin kesejahteraan material instrumental kepada masyarakat. Kebijakan setelah dirumuskan sebelum diimplementasikan kepada masyarakat, kebijakan tersebut haruslah memperoleh legitimasi atau pengesahan atau kekuatan hukum yang mengatur implementasi kebijakan tersebut pada masyarakat atau publik. Ringkasnya, legitimasi suatu kebijakan diperoleh melalui sifat-sifat simbolik, prosedural, dan material dari legitimasi tradisional, legitimasi ideologis, personal, prosedural, dan legitimasi alat. Proses legalitas setelah perumusan kebijakan adalah pengajuan dan penyempurnaan, dan legalitas adalah keputusan akhir dari kebijakan tersebut. Adapun masalah legitimasi, itu yang pertama, resistensi aktor kebijakan yang masih mempertahankan rumusan terdahulu hingga saat ini. Dan yang kedua, resistensi dari kelompok konservatif terhadap kebijakan yang baru saja dilakukan apabila kebijakan yang telah dirumuskan berbeda dengan kebijakan terdahulu yang dianggap sudah mentradisi dan sulit diubah. Selanjutnya yaitu proses legitimasi terhambat karena resistensi aktor kebijakan masih membungkam melakukan pergerakan bersama pengikutnya, dan adanya perbedaan visi dan tujuan dari resistensi. Masuk kepada pengertian komunikasi. Komunikasi kebijakan pendidikan adalah sosialisasi atas rumusan-rumusan kebijakan pendidikan yang sudah dilegitimasikan. Sebagai komunikatornya adalah para aktor perumusan kebijakan pendidikan, sedangkan komunikannya adalah para pelaksana kebijakan pendidikan, beserta dengan perangkat-perangkat dan masyarakat pada umumnya. Adapun bahan yang dikomunikasikan adalah rumusan-rumusan kebijakan, mulai dari konsidernya, isinya, sampai dengan penjelasannya. Selanjutnya, fungsi komunikasi itu sendiri yaitu menyampaikan gagasan kebijakan kepada semua pihak yang berhubungan agar diperoleh suatu umpan balik mengenai gagasan yang diusulkan. Pihak yang dimaksud itu terdiri dari pembuat keputusan, para perencana, para pengelola, para peneliti, dan para pemikir, para pelaksana, serta masyarakat luas. Pihak tersebut ialah mereka yang secara potensial dapat menerima dan menolak setiap gagasan kebijakan yang diusulkan menurut pertimbangan masing-masing. Kemudian model-model komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi aksi atau satu arah. Pembuat kebijakan dianggap sebagai sumber pesan, sementara pelaksana dan masyarakat dianggap sebagai penerimanya. Yang kedua yaitu komunikasi interaksi dua arah yang mempunyai aliran dua arah sekaligus dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Adanya kebutuhan yang sama antara perumus kebijakan yang berkapasitas sebagai sumber pesan dengan para pelaksana kebijakan yang berkapasitas sebagai penerima. Ada kebutuhan yang sama antara pelaksana kebijakan sebagai sumber pesan
Kedua, setelah membuat kebijakan dengan masyarakat sebagai penerima pesan. Dan yang ketiga yaitu komunikasi transaksi atau multi arah, yang mempunyai aliran yang berarti pesan tidak hanya dari sumber pesan ke penerima atau dari penerima ke sumber pesan. Keseluruhan komponen-komponen komunikasi baik yang bertindak selaku pemberi pesan maupun yang bertindak selaku penerima pesan. Kemudian masalah komunikasi. Yang pertama, permasalahan sumbernya dari komunikatornya karena kurangnya ahli dalam menyampaikan pesan-pesan kebijakan. Yang kedua yaitu komunikatornya mempunyai referensi yang berbeda dengan komunikan dalam banyak hal. Dan yang ketiga, kurangnya kredibilitas komunikator di mana komunikan dan pesan itu yang disampaikan kurang jelas dan susah dipahami, dan masyarakat yang masih merasa asing dengan kebijakan yang baru. Masuk kepada pengertian sosialisasi. Menurut Effendi, sosialisasi dikatakan sebagai penyediaan sumber informasi termasuk pengetahuan yang mengharuskan seseorang atau sekelompok orang memiliki sikap dan tindakan yang mencerminkan sebagai masyarakat yang sadar akan peran sosialnya sehingga ia dapat aktif dalam bermasyarakat. Sosialisasi sangat penting dilakukan dengan tujuan setiap individu dalam menyesuaikan diri dan menyadari keberadaannya dalam lingkup masyarakat, sehingga diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan norma-norma yang sudah tertanam dalam masyarakat. Kemudian sosialisasi kebijakan. Sosialisasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan setelah penyusunan kebijakan dan sebelum mengimplementasikan kebijakan. Tujuan komunikasi kebijakan yaitu agar masyarakat sasaran atau target dapat mengetahui tujuan dibalik penyelenggaraan kebijakan tersebut. Kemudian pengertian komunikasi kebijakan secara etimologi membangun kebersamaan, dan secara terminologi yaitu suatu proses yang di dalamnya terdapat komunikator dan komunikan yang saling bertukar tanda-tanda informasi dalam suatu waktu. Komunikasi kebijakan adalah suatu sosialisasi terkait rumusan-rumusan suatu kebijakan yang sudah melalui proses legitimasi atau validasi. Komunikasi harus terus dilakukan karena sebagai syarat utama dalam pembentukan kebijakan. Apabila komunikasi terus dilakukan secara baik dan masif, maka dapat meminimalisasi kesalahan atau miskonsepsi dalam proses penerapan kebijakan. Kemudian pengertian sosialisasi kebijakan pendidikan. Sosialisasi kebijakan pendidikan ini merupakan suatu mekanisme penyampaian informasi suatu sikap dan tindakan yang diambil oleh aktor atau dengan kemufakatan grup pembuat kebijakan sebagai upaya dalam menyelesaikan satu persoalan atau suatu masalah dalam bidang pendidikan. Ada 3 proses sosialisasi. Yang pertama yaitu belajar nilai dan norma sosialisasi. 2. Menjadikan nilai dan norma yang dipelajari tersebut sebagai milik sendiri internal atau internalisasi. Dan yang ketiga yaitu membiasakan tindakan dan perilaku sesuai dengan nilai dan norma yang telah menjadi miliknya. Adapun tujuan sosialisasi kebijakan pendidikan yaitu mengupayakan masyarakat luas
memahami dan mampu menginternalisasikan makna dari tujuan dan konsep dari keputusan pemerintah, sehingga tercipta kerjasama dan komitmen antara pemerintah dengan masyarakat. Strategi sosialisasi kebijakan pendidikan yang dapat diterapkan yaitu memberikan pemahaman kepada pejabat dan staf di lingkungan sosialisasi mengenai kebijakan tersebut. Yang kedua yaitu menjelaskan kepada para aktor dan pegawai melalui seminar, workshop, atau bimbingan teknis. Dan yang ketiga yaitu menggunakan berbagai media, baik berupa media komunikasi seperti poster, leaflet, brosur, spanduk, dan baliho, maupun bisa melalui media elektronik, media sosial, internet, radio, dan juga televisi. Beberapa media sosialisasi kebijakan pendidikan yaitu berupa brosur, pamflet atau leaflet, poster, billboard, baliho, banner, dan media sosial yang bisa menggunakan Facebook, Instagram, dan Twitter, dan lain sebagainya. Dapat ditarik kesimpulan, legitimasi adalah suatu proses pembuatan kebijakan di mana dimulai dengan pengusulan, kemudian melewati tahap revisi dan penyempurnaan, kemudian akan dipublikasikan kepada seluruh masyarakat agar semua pihak mengetahui dan setuju atau tidaknya jika dilaksanakan kebijakan tersebut. Dan komunikasi pendidikan itu sendiri adalah alat penyampaian informasi tentang kebijakan yang telah dibuat. Komunikasi memiliki peran penting dalam kebijakan pendidikan, karena dari sini proses pelaksanaan akan berjalan. Namun, harapan tersebut akan sesuai jika komunikasi benar-benar dirancang dengan baik saat menyampaikannya, seperti sumber yang jelas dan keabsahan dari informasi kebijakan tersebut. Ada 3 model komunikasi: satu arah, dua arah, dan multi arah. Sosialisasi kebijakan pendidikan adalah suatu mekanisme penyampaian informasi, suatu sikap dan tindakan yang diambil oleh aktor atau dengan kemufakatan grup pembuat kebijakan sebagai upaya dalam menyelesaikan satu persoalan atau suatu masalah dalam bidang pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.